mau coba-coba masuk hadis, ditanya ngerti nggak cara pendekatan habis hadis? Ini kita bahas, kita parsing, bahasa Ibraninya kita parsing habis ini. Itu tadi tak pertanggungjawabkan perkataan. Tar dulu. Itu sudah saya jawab. Sekarang coba baca, Luis, kamu bisa baca Ibrani atau tidak? Keluarkan itu. Iya, coba buktikan Saya dulu. ada share screen. Silakan. Saya belum selesai. Kasih waktu dulu ditulis, kasih waktu. Buktikan bahwa di Kidung Agung itu bukan Muhammad. Itu tugas kalian. Itu gampang sekali. Nandar diam dulu ya. Untuk menjelaskan hadis dan Al-Quran itu bukan ranah saya, itu ranah kalian memang. Tapi kan tadi itu Nandar dulu yang menarik ciri-ciri yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 dengan yang di dalam buku yang Nandar pegang. Nah, kan saya kemudian juga ambil literatur Islam. Mana ciri-cirinya? Yang benar yang mana antara literatur ini? Kan begitu pertanyaan saya. Selesai. Nah, saya jelaskan gini. Tadi Anda berbicara tentang rambut. Itu bukan warna rambut asli daripada Rasulullah. Itu adalah warna rambut yang disemir. Berbeda warna rambut dengan warna rambut yang disemir. Makanya syaratnya... Oke, contoh gini. Sabar dulu, saya bicara dulu. Kita melihat orang di jalan. Dia semir rambutnya hitam. Terus Anda kapan mau membuktikan bahwa 516 itu bukan Muhammad? Iya, habis ini kita buktikan, bro. Kasih waktu Mas Didit, kasih waktu saya. Kita buktikan. Tenang aja. Orang disuruh baca aja nggak bisa. Sekarang tunjukkan bisa baca atau tidak gitu loh. Dari tadi saya minta kasih Nandar waktu untuk ngoceh ke sana kemari, termasuk tunjukkan literatur Islamnya. Tapi begitu saya tunjukkan hadisnya dan suruh baca ciri-cirinya apakah sama di dalam hadis Bukhari ini dengan Kidung Agung 5 ayat 10. Nah, kenapa kalian jadi begini? Kok siapa yang begitu? Sudah jawab. Masalahnya aku sudah jawab kamu ngerti asbabul wurud atau tidak? Ini asbabul wurud tidak ngerti. Ngomong kritis hadis kagak nyambung. Sebentar, tunggu. Kita terlalu jadi gini aja, Mas Didit nanti jelaskan. Habis itu nanti saya jelaskan, Mas. Habis itu udah. Jadi Mas Didit jelasin aja kenapa kok harus hadis itu, kan di situ jelas dituliskan tidak terlalu terang, tidak terlalu putih kan dibilangkan. Ternyata kan tadi itu. Sekarang lanjut aja. Bang Aristo, justru ini adalah ladang untuk membuktikan dan mengklarifikasi di antara kita bertiga ini siapa yang bisa baca Ibrani atau tidak. Kalau saya tidak bisa baca, jadi konten bagus. Nandar, ini sedang membuktikan. Kalian mau membuktikan ada kata Muhammad atau enggak di Kidung Agung 5 ayat 16? Ada. Sudah dibuktikan tadi kan sama Nandar. Sudah dibuktikan sama Nandar tadi kan? Sama saya. Nandar aja nggak fokus ke situ. Sekarang lanjut aja. Mas jelaskan, habis itu nanti saya yang jelaskan. Mas Didit jelaskan, kemudian saya jelaskan langsung semuanya ya. Jelasin. Coba kayak yang suruh membaca terlebih dahulu. Jangan-jangan mereka ini cuma baca terjemahan gitu loh. Kalau saya disuruh baca Ibrani, saya bisa baca Ibrani. Kalau saya disuruh baca Ibrani, My brother dikasih aja pengakuan. Ngaku aja bisa atau enggak supaya kita lanjut bahasannya gitu loh. Ngaku aja dulu. Bisa? Enggak, kan gampang. Nah, ya kalau baca ya bisa lah, bro. Itu kan kita pelajari itu semester 1 sudah belajar. Sekarang ya, coba sekarang Bang Aristo tunjukkan. Coba Bang Aristo tunjukkan lah kamu sudah mengatakan bahwa kamu bisa. Formula di dalam kamu suruh baca kayak gini nggak fokus. Kita ini lagi bahas. Kemarin kita sudah. Ini ayat yang kita bahas loh. Ini ayat yang kita bahas ini. Ini ayat yang kita bahas. Sekarang Mas Didit sekarang ini pembuktian kamu yang bisa baca Ibrani atau saya yang bisa baca. Kalau saya tidak bisa, ini ladang emas untuk apologet Kristen mempermalukan saya. Yonatan Nandar tidak bisa baca Ibraninya hafalan. Begitu, tunjukkan dulu ini. Kamu bisa baca apa enggak?
Ini cuma 5 detik kok, cuma 5 detik. Tema Ya, kita ini bukan masalah baca, bro. Fokus. Malas aku kalau kayak gini. Kalau nggak fokus, selalu lompat-lompat kemana-mana. Sebentar, Luis. Kamu ini sedang mengeksegesis Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10. Bagaimana kita mengeksegesis sedangkan tulisannya saja tidak bisa kita baca? Belum lagi morfologi dan sintaksisnya. Ada nahwu sorof di dalam bahasa Ibrani. Itu masa kok cuman suruh saya baca barang itu loh. Untuk apa saya baca sudah ya? Bilang aja kalau nggak ngerti tulis. Begitu Dodi, selesai. sah, we, adom, dagul, merbabah. Itu aja kok suruh saya baca. Terus apa Sekarang tuh ini saya sudah baca kan. Sekarang kita lanjut. Kamu itu coba itu orang lihat bubble hop aja bisa. Sekarang ayat ke atasnya coba. Kita buktikan benar apa enggak gitu. Coba buktikan nih ayatnya. Sudah lah Nanda. Itu tadi kan suruh saya baca yang itu. Sekarang kok nggak fokus kan? Nanda. Bagaimana saya baca? Bacaku benar nggak? Kamu mau menunjukkan? Bacaku benar nggak? Mau menunjukkan? Dia suruh saya baca. Saya kamu. baca udah. Salah kamu bacanya. Itulah kenapa saya malas debat sama Nanda. Salah bacanya itu dari Latin. Orang bubble hop aja bisa kok bacanya. Nah, sekarang gini, kita tunjukkan Bang Aristo, sebentar ya. Ini ada di dalam bahasa Ibrani yang tidak mungkin mereka temukan di bubble hop. Bubble hop ya. Sebentar, Bang Aristo. Bang Aristo, halo? Ya. Halo. Coba, ini dulu share screen saya, coba, lihat nih. Nah, ini tidak mungkin ada di Anda bubble tadi hop. suruh saya baca. Baca. Saya sudah baca. Makanya kita buktikan kamu. Ya ini, coba kamu Sekarang baca kita ini. fokus ke Muhammadim. Ini masih mau lanjut nggak? Masih mau lanjut? Masih. Coba kamu baca ini. Males sekali Nandar ini. Coba. Fokus. Sudah 1 jam lebih belum selesai baru sampai. Saya sudah baca. Kamu Kok dari suruh tadi. saya baca, kamu kayak gitu, Ndar. Kau bilang Coba kamu baca yang ini. Terakhir kali ini aja. Terakhir kali ini saja. Soalnya sekarang kita kok males gak bisa baca kamu. kita. Pembahasan. Dili, kamu katanya pendeta. Coba baca. Nanti kamu pun tunjukkan ayat mana. Lah. Ini Kok males sih? sudah ketahuan. Hadisnya ternyata Nandar, tadi ada dibilang Nandar. tidak terlalu terang. Makanya dia alihkan kemana-mana. Itu teorinya. Bukan tidak terlalu Kenapa terang. saya- Itu sudah sangat terang. Saya sudah Kenapa? sebutkan bahwa Saya hadis itu malas ada kalau asbab sama Nandar. nurutnya. Saya pikir Loh, ada malas itu sama kenapa? pengurus Kristen. Ternyata kayak gini lompat-lompat. Tadi kau suruh saya baca. Debat dengan saya. Kamu Tadi takut kau suruh berdebat baca, dengan saya sudah baca. Saya sudah baca. Ya kau itu suruh kan baca, saya dari sudah baca. itu kamu Dan lihat sekarang Google Translate, kamu bubble hop. malas. Coba kamu baca ini, bisa nggak? Nandar, ayo kita kembali ke pokok pembahasan awal. Kamu dari tadi fokusmu cuma lomba baca aja. Luis tadi sudah Nah mengikuti. iya, saya ingin tahu dulu kalau kamu itu bisa baca atau tidak. Kalau kamu bisa baca, baru kita lanjutkan begitu loh. Dan si Luis aja tutup kamera, dia lihat 3 bubble hop. Kalau kamu maunya seperti ini, ikuti aturanmu. Kami juga punya aturan. Kami nggak mau ikuti aturanmu. Oke, sekarang kamu Aristo, tunjukkan. kita fokus di mana? Mau bahas apa? Ya. Kamu moderator kok gitu. Saya sudah baca tadi, baru sekarang sudah dibaca. Kita mau bicara Sekarang buktikan. Udah stop. Luis sama Nandar diam. Silakan. sudah buktikan. dibaca kok. Masa sudah. gitu? Ya, buktikan. Ayo, sekarang. Jadi Yuli, coba buktikan. Nah, oke. Kalau kita melihat di dalam konteksnya itu sudah jelas loh, bro. Kalau kalian memaksa bahwa itu adalah nubuatan untuk Muhammad. Kemarin kan Bang Aristo bilang bahwa kitab Yeskiel ada kalimat yang memegang payudara. Maka itu adalah cabul, itu jorok, itu porno. Iya. Tidak layak dikatakan sebagai kitab suci. Di Yuli, kita bahas Kidung Agung. Nanti dulu Hezkiel. Iya. Ini Jangan saya akan ke jangan sana. loncat. Iya, betul. Saya akan ke sana. Nah, Fokus Kidung Agung dulu, ya. kata yang sama ada kata payudara, belah dada, ada itu buah dada. Ada Jadi kata yang sama di kita dalam bahas Kidung Agung. kita bahas Kidung Agung bukan Hezkiel. Itu dulu Iya, fokus di situ. saya ini bilang, Anda- saya Nah, itu bilang Kidung bahwa- Agung, bro. Itu Gini, Kidung gini. Agung. Iya, itu memegang buah dada itu Hezkiel, bukan Kidung Agung. Saya bicara Orang Kidung jelas kok Agung. nubuatannya itu. Coba dilihat pasal 4 ayat 5. Tolong dibacakan Bang Aristo. Apa ini? Kidung Hezkiel. Agung pasal 4 ayat 5. Kidung Agung saya bilang pasal Kidung 4 ayat Agung. 5. Jangan lari kemana-mana. Ini ke Kidung Agung 510 loh.
Coba. Saya ini prolog saya, Nandar. Kamu kemana-mana boleh, aku nggak boleh. Ini baru permulaan, Nandar. Coba Luis Prasetyo hadirkan coba ayatnya. Saya terima subscreen aja. Kidung Agung pasal berapa tadi? Pasal 4 ayat 5. Ini konfirmasi aja apa yang disampaikan oleh Bang Aristo. Ya. Sudah itu, Mas. Nah, ini kan ya. Seperti dua anak rusa buah dadamu. Nah, kata yang sama ini ada di Yeskiel loh. Kalau Yeskiel tidak dikategorikan sebagai firman Allah, kitab suci, karena itu porno menurut Bang Aristo dan teman-teman, itu cabul. Pertanyaan saya sebelum saya ke selanjutnya. Berarti, apakah nabi kalian dinubuatkan di dalam kitab cabul, kitab porno? Oke. Terus mana ini bantahan bahwa Ini pertanyaan saya. Yang kedua, apakah pornografi? Nggak nyambung, Mas. Tunggu dulu. Saya akan ke sana. Tunggu dulu. Kompetensinya jauh. Saya akan ke sana. Nggak nyambung. Apakah pornografi itu juga cerminan dari nabi kalian? Iya. Oke ya. Pertanyaan ini nggak bisa dijawab ya. Oh, Oke, bisa lanjut. dong. Kenapa nggak bisa? Berarti dibuatkan di itu nggak? Saya jawab. Ya. Cabulnya itu berdasarkan terjemahan LAI atau tidak? Kita pendekatannya original teksnya. Ya. Gitu loh. Kalau Anda datang hanya modal terjemahan LAI, nggak kepake. Kita bahas Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Dari awal sudah saya katakan, pendekatannya adalah original teks. Anda semua mengerti bahasa Ibrani atau tidak? Sekarang tugas Anda yang keluar-keluar kami pembohong dan lain sebagainya, buktikan bahwa pasal 5 ayat 16 itu bukan Muhammad, bukan ke Yeskiel, terlalu jauh, Mas. Ayo, Luis, tolong share. Iya. Tolong di-share. Apa itu Kidung Agung 5 ayat 16-nya. Bahasa Ibrani, coba mana. Saya share Bang Aristo, saya bantu ya. Karena kalau yang Bang Luis itu bukan dari kitabnya, tetapi dari tulisan ini ya. Nggak dipakai, kalau LAI nggak dipakai di sini. Kenapa? LAI kita nggak pakai di sini. Saya bilang Luis Prasetyo, bukan kamu, Nandar. Kamu ada waktunya, Nandar. Enggak, sama aja ini, sama aja. Coba yang ingin kamu bahas apa? Kalau bukan waktunya, Nandar, kalau bukan waktunya diminta, kamu jangan ini terus. Kamu jangan rusuh, Nandar. Nah, saya kan membantu Anda. Kenapa ketika saya membantu kalian, saya tidak diperbolehkan? Artinya apa? Kalian hanya bisa membaca apa yang kalian persiapkan. Ini saya membantu Anda untuk kemudian agar mudah efisiensi waktu. Katanya tadi sudah malam. Apa bedanya dengan apa yang ada di tangan Anda dengan Separia? Ingat, Separia ini yang ngarang orang Yahudi, bukan karangan saya. Apa yang diperberatkan loh? Mas, jelaskan, kasih waktu ke saya. Sudah jelaskan, habis itu waktu saya. Sudah 1 jam ini. Oke. Cepat. Jadi Mas Didi jelaskan semuanya. Nggak usah tanya-tanya mereka. Habis itu kasih waktu saya untuk menjelaskan. Sudah. Saya harap malam ini. Dengar dulu, saya harap malam ini kita bertempur habis-habisan, nggak ada pakai waktu. Selesaikan. Karena kalian keluar-keluar di channel saya. Iya. Ini ya, aku dikit soalnya ada dialog juga. Let Penatua, biar Penatua ngejelasin Bang Aristo, tolong dong dikeluarin share screenku. Oke. Ini loh, gini loh my brethren, dari kawan-kawan kekristenan, gara-gara het sama he aja itu dibeda-bedain. Perhatiin. Dalam Hebrew itu ada zedakah, perhatiin. Sadi, dalet, kaf ya. Ini zedakah nih. Ini kita ngambil dari Hebrew Christian atau Messianic Judaism. Zedakah itu apa sih? Zedakah yang di Yahudi itu apa sih? Zedakah di Yahudi itu sama seperti di Al-Baqarah ayat 17. Ini kita lihat di sini. Mana tadi? Kata per kata. Nah ini ya. Sodakoh. Lihat, di Yahudi. Ketika kita mengacu di sini, segala sesuatu, yaitu jelas ini banyak lah. Nggak mungkin ini tunggal. Karena dia kan jadi satu. Karena sifatnya itu banyak yang menarik. Kan simpelnya gitu. Makanya kalau kita lihat di sini kan, cobalah lihat ini.
non common maskulin plural kan. Kalau plural itu kan jelas jamak kan. Ini kelihatan kan? Jamak kan? Kalau dalam bahasa Indonesia banyak itu direpresentasikan dengan apa? Ya kalau bahasa Indonesia kan pakai kata banyak kan. Segala sesuatu itu termasuk banyak lebih daripada satu. Oke, lanjut gini ya. loh, Saya kalau dalam jelaskan. bahasa Indonesia representasi banyak itu satu kata diulang 2 kali. Itu banyak. Tuan-tuan, nyonya-nyonya. Coba Sekarang ya, saya lanjutkan dulu boleh kah? Lanjutkan dulu Boleh silakan. saya boleh. lanjutkan, Coba. kan? Semakin. Iya kan? Iya, Nah, silakan lanjut. sekarang kan ini Mamadim nih. Situ, itu udah banyak. Udahlah, itu udah lewat lah. Yang selanjutnya jelas itu adalah kata sifat. Karena itu kan menceritakan tentang sifat kekasihnya. Seperti yang dikatakan di konteks sebelumnya tuh loh bro. Bener ya? Nah, di konteks yang sebelumnya kan jelas-jelas bilang kayak gitu. Terus selanjutnya, kalau kita mengacu dalam Mahmadim ini sendiri, itu sebenarnya nggak cuma ditulis di kitab Kidung Agung loh. Karena ini memang tertulis di beberapa kitab. Kalau kalian melepaskan kata ini dari konteks nih, melepaskan kata Mahmadim ini dari konteks, jelas ini nanti bermasalah. Karena kita nggak bisa memahami satu kata atau satu kalimat lepas dari perikopnya. Di perikopnya jelas ini menunjukkan tentang ciri-ciri dari kekasihnya. Yang mana di sini dikatakan ciri-cirinya segala sesuatunya menarik, Mahmadim. Ya kan? Nah, Mahmadim ini kalau kalian tahu sebenarnya ini juga muncul di beberapa tempat. Gak cuma di Kidung Agung aja kalau kalian mau cari sebenarnya. Yang pertama jelas ada di dalam ayat ini nih. Saya tahu semua itu 12 Ya, ayat. tahu kan? Nah, di sini ya makanya karena saya ini kan tahu, keluar saya akan niaga kamu. makanya di sini Satu raja-raja. saya lagi bicara. Saya lagi bicara. Tahan dulu yang lain kasih waktu Luis. Yang lain tahan dulu. Di sini kan dikatakan kan, berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku. Nah, kalau kalian masuk ke bagian ini kan, wah ini jelas nggak sama sekali nggak berbicara kan tentang itu kan. Karena kalau dibilang Coba bacakan bahasa Ibraninya. penduduknya Sama enggak? mereka mencari roti, Tar dulu, Nanda. mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Ini yang pertama. Yang selanjutnya kita akan lihat ya teman-teman. Kalau kita mau lihat, kita kembali lagi ke Kidung Agung ya. Bukan sebelum lanjut itu Mahmadnya diganti jadi Ya, apa sama, di dalam bahasa Indonesia? 5 ayat 16. Kita lihat di sini. Ini kan Mahmad Masuk nggak ini. yang tadi? Iya, Yang tadi yang Yonatan Saya Anda lagi menjelaskan. dan saya diam dulu. Siap. Saya lagi Ya, lanjut. jelaskan kok bagaimana sih? Ya lanjut. Aduh. Lanjut Luis. Sudah ya? Sudah selesai. Nah, ini juga muncul sebenarnya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya muncul sama nih. Di sini kan. Ini juga Mahmad ini seperti yang ada itu dikatakan dalam Yesaya, bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Jadi milik kami yang paling indah, paling precious gitu loh. Kalau di sini malah dikatakan treasure lies in ruins ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini jadi reruntuhan. Jadi makanya kalau keluar kata ini kan seperti tadi kata yang keluar di Kidung kan. Kalau ini ini nggak bisa besarkan. Kalau di sini kalian lihat kata ini muncul berapa kali. Tadi muncul di yang tadi ratapan, muncul lagi di Yesaya. Di Yesaya ini justru berkata bahwa yang tadi kata itu, Mahmad tadi itu, di sini jadi reruntuhan loh. Nah, kalau kita lihat ke kalau bahasa Arab kan kayak Muhammad itu kan artinya praise kan, yang terpuji kan, itu kan, yang terpuji. Nah, di sini juga muncul kata memuji-muji loh. Ini nih. Muncul kata memuji-muji. Nah, kata yang dipakai di sini ini bukan Mahmad tadi, bukan Mahmadim gitu loh. Kayak di sini kan praise. Lalu apa yang muncul di sini kalau praise? Praise jelas yang muncul di sini kalau praise kita
pakai kata halal. Makanya kenapa kalau memuji dalam bahasa Ibrani itu pakai haleluya, pujilah Tuhan kan. Itu haleluya. Memuji-muji itu halal. Kenapa kalian malah nggak kaitkan? Dalam bahasa Arabnya kan artinya yang terpuji, memuji. Kenapa nggak pakai kata halal aja? Sedangkan kan kata mahmadim tadi kan artinya kan sebenarnya yang mahmadim tadi kan justru artinya apa mahmadim tadi? Ya, ya. Yang menarik kan harusnya kalau mau mengaitkan ke Ibrani pakai yang memuji-muji tuh. Bahkan kalau di bagian lain tunggu dong belum selesai. Bahkan kalau di bagian lain tunggulah. Jadi kalau di bagian lain kan tentunya ya logikanya lah memuji-muji di situ dibilang ya itu pasti itu mengarah kepada yang dibilang tadi, saya bilang tadi itu justru ini loh kata yang sebenarnya mirip dengan yang dimaksud dengan yang tadi memuji dalam bahasa itunya kan dalam bahasa Arabnya Muhammad. Nah sekarang kita masuk di sini teman-teman. Di sini juga muncul lagi dalam raja-raja dikatakan biar dulu Yonatan kira-kira santai dulu Yonatan dalam raja-raja dikatakan tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu maka segala yang mereka lihat dan ingini nah kata ini nih akan mereka ambil dan mereka bawa. Kata yang kamu ingini sama kayak di sini tuh. Santai dulu kalau sama seperti dulu. Tadi. Di sini kan juga nih, keluar kan Mahmad kan? Ya, keluar kan? Iya kan? Oh, ya, ya. Nah, kal artinya di sini semua kan? Semua yang kau ingini, mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Nah, kalau konsisten dengan kata Mahmad ini adalah nabi kalian, lah terus kenapa di konteks ini kok malah dijarah kan? Ya. Dikatakan di sini di sejarah gitu. Karena memang kata ini sebenarnya nggak cuma di Kidung Agung, tapi yang selalu dieksplor, yang selalu dieksplor adalah bukan aku. Agung. Itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Mas Didit tadi cuma mau bilang gini loh teman-teman. Kan Kidung Agung itu kan selalu dibilang apa sih? Kidung Agung tuh selalu dibilang kitab ini katanya kan. Selalu dibilang kitab ya kita Purno lah. Porno. Jujur banget. Selalu dulu yang Aku dari tadi ini. Tahan dulu Yonatan. Tapi kenapa kok kalian cari nubuatan nabi kalian tuh di kitab yang itu yang kalian bilang itu? Ini kitab apaan ini? Kita porno, nggak apa-apa. Iya. Santai aja, lepas saja kita porno terus gitu. Selanjutnya ya sekalian ini lanjutan yang kemarin nih. Kalau untuk menjelekkan Lanjutan ngaku yang porno ya. sebelumnya. Nah, ini Mas Nandar kemarin ada PR sama saya. Siapa namanya? Luis Prasetyo. Kasih waktu dulu yang lain. Tolong saya selesaikan baru yang lain. Tolong yang terakhir. Bang Aristo, ini loh ya, start dulu aku interupsi. Kalau semua ngomong tidak tersampaikan ke. Iya, makanya saya selesaikan. Bentar dulu, interupsi. Tadi dibilang sampai selesai. Belum selesai. Ya kalau sampai selesai, aku saja belum selesai tadi itu cuma prolog. Iya, saya kan? selesaikan dulu dong. Saya selesaikan. Sebentar, Bang Aristo interupsi dulu. Ini nggak ada rule-nya soalnya. Akhirnya debat Bang Nandar. Dulu interupsi ini ya. Interupsi satu menit aja. Gini loh ya. Dia menjelaskan beberapa ayat. Harusnya yang per itu adalah satu ayat dikupas. Dan tadi yang dia bacakan adalah terjemahan. Dan tadi saya sudah menyimak ada penyampaian yang tidak selaras dengan original teksnya. Kalau kemudian dibahas semua ayat, maka akan hilang substansi yang ingin kita jelaskan kepada mereka. Harusnya boleh diberikan kesempatan. Dengarkan saya dulu. 1 menit saja. Sebentar dulu. Kamu ngomong. Aduh. Dikasih waktu. Coba, nggak apa-apa. Coba yang bersangkutan diulangi, menjelaskan nggak apa-apa. Ya, saya persilakan Anda untuk mengulangi, tapi di-parsing sama dikomparasikan, saudara. Antara bahasa Ibraninya ini terjemahannya. Lah tadi cuma presentasi. Ini Anda terbiasa monolog, makanya Anda kaget kalau harus berdiskusi semacam ini. Dijelaskan loh,
Ini nanti saya akan jelaskan juga di dalam Kidung Agung, bahkan menurut Rashid saya akan jelaskan itu. Jangan ini nyorosos terus nggak dijelaskan mana bahasa Ibraninya, itu kan di terjemahan terus. Ini kesempatan buat Anda gitu, satu ayat ini loh Nanda bagus itu. Ini bahasa Ibraninya. Tahan dulu. Ini Dia dibacakan bahasa Ibraninya, bahasa Ibraninya dibacakan ini. Lah, tadi coba ulangi dari pasal pertama tadi saudara tunjukkan. Saya mau Coba dibacakan Ibraninya. Anda selesaikan dulu saya bicara. Tahan dulu. Bang Aristo, kalau sama Bang Palen kita ada perbedaan nanti. Justru nanti nggak fokus. Ini kita harus fokus kepada Kristen versus Islam. Jangan ada Yahudi dan sebagainya. Kalau Yahudi Gimana sih kita kan membuktikan. Ini dari tadi temanya kan membuktikan. Di situ ada tentang nabinya kalian. Ya, itu kan itu tuh. Masalahnya ini. Nggak dari tadi saya bicara. Kalau debat itu aku tuh gak suka kalau rame-rame kayak gini ya. Ini akhirnya Makanya sebenarnya kan dari tadi kan ayat. sama Bang Aristo, kalau si Luis berani, aku tantang sekarang ini ya. Biar si Luis yang mempermalukan aku. Ngeles. Gini loh, dari tadi juga.